Wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan cinta kasih-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara diskusi diseminasi budaya positif untuk guru SMPN 10 Ruteng. Di sini izinkan saya membacakan agenda kita hari ini. Yang pertama doa, kedua ice breaking, ketiga presentasi, keempat penutup. Baik, acara yang pertama doa yang dipimpin oleh Pak Hiro. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk Pak Hiro. Baik, terima kasih kepada Ibu Lastri. Marilah kita berdoa menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, syukur dan terima kasih kepadamu karena atas berkat dan cintamu sehingga pada siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini guna untuk mengikuti ruang kolaborasi dalam rangka membahas tentang budaya positif. Tuhan, kami mohon kepadamu agar apa yang kami bahas pada siang hari ini dapat berguna bagi kami, baik kami sebagai pendidik, rekan sejawat, itu juga bagi anak didik kami masing-masing. Semoga apa yang kami buat dapat berguna bagi masa depan anak didik kami. Tuhan, semuanya ini kami serahkan kepadamu lewat doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala jahat. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Hiro. Acara berikutnya kita ice breaking yang dipimpin oleh Ibu Erni. Terima
Yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Irmin. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk Ibu Irmin. Baik, terima kasih Ibu Lastri. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah sempat hadir bersama kami pada siang hari ini. Jujur dari hati yang paling dalam, saya sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih. Jadi saya bersama rekan CGP, Pak Hiro, Ibu Lastri, dan saya sendiri Ibu Irmin, kami akan melakukan diseminasi budaya positif. Artinya di sini kami akan melakukan penyebaran pemahaman atau melakukan praktik baik tentang materi budaya positif yang sudah kami dapat di kegiatan kami sebagai calon guru penggerak. Di sini kami sudah masuk di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, sifatnya di sini adalah kita sama-sama belajar. Jadi di sini kami ingin sekali berdiskusi dengan Bapak Ibu. Kami juga ingin meminta tanggapan, masukan, saran dari Bapak Ibu yang hadir. Baik Bapak Ibu, kita mulai yang pertama. Saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Nomor 1, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak-anak? Saya minta Bapak Ibu menjawab. Apakah kita setuju dengan ini kalimat? Setuju. Oke, baik. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat? Setuju. Oke, baik. Nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat ini? Setuju. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, itu pertanyaan pemantik. Hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Di sini juga saya meminta pendapat Bapak Ibu. Kira-kira budaya positif itu yang ada di benak Bapak Ibu kira-kira apa? Oke, mungkin ada yang mau jawab. Saya minta kayak punya ibu yang kami hormati, ini guru penggerak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau kita berbicara budaya positif, kalau menurut saya budaya positif itu setiap instansi itu pasti punya. Gitu. Kalau di sekolah kita itu budaya positifnya saya rasa sudah banyak sekali ya. Gitu. Mulai dari towing, titong, toming, gitu. Kemudian race, lalu selain itu juga yang kita terapkan selama ini juga budaya 5S. Ya, rasa budaya 5S itu merupakan budaya positif juga, gitu. Selain itu juga ada juga salah satu budaya kita punya di sini untuk membersihkan lingkungan itu budaya lihat sampah ambil, yaitu lihat sampah ambil. Saya rasa masih banyak lagi budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu dari saya. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Kakak Ibu Mira. Oke, baik, itu sedikit penjelasan dari Ibu Mira. Jadi sedikit pemahaman kami juga, kami menambah sedikit. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang sudah kita terapkan di sekolah. Saya yakin kita semua sudah pernah melakukan itu. Jadi baik Bapak Ibu, di sini juga kita akan belajar tentang ada beberapa hal di sini yang kami sudah belajar tentang konsep nilai budaya positif. Konsep inti budaya positif yang kami sudah pelajari di sini adalah yang pertama disiplin positif, terus paradigma baru, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan manusia, terus ada posisi kontrol guru, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Ada beberapa topik di situ yang sedikit kami sudah pelajari di modul 1.4. Terus lanjut. Oke, sedikit di sini saya juga mau memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu. Kira-kira apa itu disiplin?
Baik. Baik, terima kasih. Menurut saya disiplin itu adalah aturan. Oke, baik ya. Kakak Desi bilang disiplin adalah aturan. Ya, saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya disiplin itu kita taat atau patuh terhadap sesuatu, baik itu terhadap aturan, terhadap tata norma atau dan apapun yang berkaitan dengan sesuatu yang harus atau yang wajib kita kerjakan. Sesuatu yang harus atau sesuatu yang sudah kita lakukan. Taat atau patuh. Terima kasih banyak ke Ibu. Oke, baik, kita lanjut di yang nomor 2. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang kedisiplinan yang ada di sekolah kita? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kembali ke pertanyaan, bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu semua terkait kedisiplinan yang sudah kita jalankan di sekolah kita. Baik, menurut saya disiplin itu sudah tertanam di dalam diri kita masing-masing. Jadi sebagaimanapun kita punya tingkah laku, kita punya bawa diri, sikap, nah itulah yang menjadi praktik baik atau contoh buat baik untuk teman sejawat maupun anak didik kita. Jadi kembali penerapan disiplin di sekolah kita ini menurut saya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah kita terapkan di sekolah. Jadi kata kuncinya disiplin itu kembali ke dalam diri kita sendiri. Ya, saya kembalikan. Terima kasih Pak Sensi. Jadi ya, disiplin itu tadi Pak Sensi bilang kita di sekolah kita sudah berjalan, tinggal kebiasaan itu yang akan kita apa pengibasannya kepada rekan-rekan guru dan siswa. Di 1.2-nya apa? Sampai 1.4. Nah, setelah itu baru kita berdiskusi, bertukar pikiran. Kira-kira apakah materi ini sudah kita jalankan selama ini? Itu saja. Saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak. Jadi Pak Guru sudah menyampaikan tadi tentang kedisiplinan. Itulah gambaran sedikit tentang disiplin yang ada di sekolah kita. Jadi disiplin ini menurut saya tidak terlalu tahu tentang disiplin. Jadi pembiasaan itu sudah kita lakukan tentang kedisiplinan. Jadi saya kembalikan tentang disiplin ini ke Bapak Ibu semua. Sekarang sedikit materi yang sudah kami pelajari tentang disiplin. Ini materinya disiplin positif. Jadi disiplin sendiri berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri. Tadi Bapak Sensi sudah omong, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau review, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini tadi Bapak Sensi sudah ngomong bahwa kedisiplinan itu datang dari diri kita sendiri. Hadir anak sekolah itu, disiplin itu harus muncul dari pribadi mereka sendiri atau intrinsik, datang dari diri mereka sendiri. Itu sedikit pengetahuan kami tentang disiplin. Jadi kami lanjut di pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran ini adalah pembelajaran yang kita harus penuhi sesuai dengan kebutuhan murid. Itu berdiferensiasi. Sedikit pengetahuan kami.
Terus sehingga peserta didik belajar sesuai perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru sekarang kita diharuskan untuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa terhadap Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Adapun nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai yang disepakati bersama sesuai dengan profil pelajar Pancasila di SMPN 10 Ruteng. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Jadi di sini Bapak Ibu di sekolah kita sudah terapkan. Jadi Bapak Ibu guru sering masuk kelas, kita sering awali dengan doa. Nah, terus kita biasa ada briefing pagi, kita juga sekolah kita sudah awali dengan doa bersama. Jadi itu kita sudah terapkan. Yang kedua berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sekolah kita juga sudah terapkan tanpa kita sadari bahwa di sekolah kita tidak memandang itu yang namanya sara, suku, agama, ras, antara golongan. Jadi di sini kita guru saja ada yang dasar di Jawa, kita bergabung di sini bersatu padu. Terus anak sekolah kita di sini ada yang datangnya dari Irian Jaya, itu yang luar biasa. Terus kita juga menerima ada anak yang berkebutuhan khusus, itu yang luar biasa di SMPN 10 Ruteng. Yang berikut gotong royong. Gotong royong di sekolah kita juga sudah banyak yang sering kita lakukan. Yang pertama yaitu kita sering melaksanakan kerja bakti. Banyak hal yang sudah kita buat. Yang berikut mandiri. Mandiri di sini saya lihat sepintas anak-anak dengan penuh kesadaran mengikuti kegiatan rohani di gereja. Biasanya ajuda itu tanpa disuruh, biasanya pengumuman SMP 10 Ruteng, tiba-tiba kita lihat ada anak-anak yang sudah hadir di gereja. Terus bernalar kritis. Kalau lomba, kita sering melaksanakan lomba biasa di bulan bahasa. Di situ yang nampak sekali, kalau lomba debat itu anak-anak dengan antusiasnya itu melakukan debat dan sesi diskusi. Itu sekolah kita juga terapkan untuk bernalar kritis. Jadi tanpa kita sadari bahwa anak-anak itu dengan sendirinya kita gurunya kasih arahan, ternyata pulang rumah mereka berpikir mengembangkan bakatnya, itu luar biasa. Yang berikut kreatif. Kreatif ini ada beberapa kelas yang tanpa disuruh juga, ada kalau mereka kerjasama dengan guru wali kelas, ada yang sudah menghias kelas, terus ada juga yang dengan beberapa guru membuat beberapa tempat sampah untuk sekolah. Terus disiplin di sini sedikit yang kami pahami, kami meringkas bersama kami bertiga tentang ada namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Di situ ada hukuman dan penghargaan. Dia dikatakan gagal. Kenapa? Karena di sini dalam hukuman situ ada tanpa kita sadari di murid itu ada rasa menyakitkan. Tanpa kita sadari kita bisa langsung main tangan atau dengan kata-kata gitu. Tapi di sini dalam pembelajaran kami mereka bilang murid merasa tidak nyaman. Ada pemaksaan di situ. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Terus murid menjadi rendah diri di hukuman. Terus di penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas. Terus menghukum dengan sistem ranking juga. Terus merampas hak menghargai dirinya. Nah, di situ untuk disiplin gagal. Terus konsep disiplin sukses. Nah, di sini yang sukses ini bisa dengan konsekuensi, dengan restitusi. Konsekuensi di sini penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, murid menyembunyikan kesalahan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Terus di sini ada restitusi. Restitusi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, terus dia lebih jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol di sini memegang kontrol, murid semangat memperbaiki kesalahan. Nanti panjangnya Ibu Las menjelaskan. Yang berikut motivasi perilaku manusia. Jadi disiplin di sini, disiplin itu hadir atau ada ketika kita memiliki motivasi. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini kami ringkas sedikit.
Di sini tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mereka akan bertanya, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka lagi menghindari permasalahan di sini, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Motivasi ini bersifat eksternal. Terus yang berikut, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi pertamanya. Mereka akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus mereka akan bertanya, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Mereka melakukan untuk mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang berikut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini yang pertama, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi seperti apa saya jika saya melakukannya? Terus nomor 2, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Yang ketiga, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi yang ketiga yang kita tanamkan kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini yang kita mau antar anak-anak kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sedikit saya menjelaskan tentang keyakinan. Slide-nya tadi belum. Ada nilai kebajikan, kita sudah belajar. Jadi nilai kebajikan itu tadi sudah nampak sekali di sekolah kita, budaya positifnya. Ada lagi yang kami pelajari tentang nilai kebajikan itu atau nilai positif itu tentang nilai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu, saya lihat tahun-tahun kemarin kita sudah buat untuk keyakinan kelas. Jadi menurut kami sedikit saja yang kami mau sampaikan di keyakinan kelas, bahwa yang pertama di situ adanya kerjasama antara guru dan murid dalam membuat keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu sangat penting sekali dilakukan di sekolah kita, karena ini dapat karena melalui kesepakatan kelas itu sebenarnya siswa sudah belajar tentang tanggung jawab, kerjasama dan menghormati orang lain. Ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk merasa memiliki bagian dalam pengelolaan kelas dan proses pembelajaran mereka. Dalam hal ini bagaimana kesepakatan kelas dibentuk dan diimplementasikan dalam konteks pembelajaran nyata. Jadi teman-teman guru SMP 10 Ruteng sudah buat itu keyakinan kelas. Saya ambil salah satu contoh, misalnya di sini biasanya Bapak Ibu guru kita temukan anak-anak kalau kita bilang buat keyakinan kelas, ada kalimat-kalimat negatif. Misalnya mereka bilang tidak boleh membuang kertas di kelas, tidak boleh memukul teman, datang ke sekolah itu harus tepat jam, tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, kalimat itu yang di kertas anak, tapi kita guru harus mengantar kalimat-kalimat itu ke kalimat yang positif. Misalnya tadi kan mereka di kertas tidak boleh membuang kertas, kita bilang buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang kita harus rubah dari kalimat-kalimat anak itu. Atau tidak boleh terlambat, kita harus tertib waktu, seperti itu. Nah, di situ yang kami belajar ada sikap dan kerjasama yang kita bangun. Di situ juga kita mengantar anak misalnya ada lagi keselamatan, tidak boleh berkelahi dalam kelas, tidak boleh memukul teman. Jadi nilai keselamatan itu ada. Misalnya kalau kau pukul teman atau berkelahi dalam kelas itu kan nanti kalau luka kau punya badan, itu kan untuk menjaga juga keselamatan diri mereka sendiri. Di situ kesepakatan. Mungkin di situ yang kita tekankan, bahwa kita membuat keyakinan kelas menggunakan nilai-nilai yang positif antara anak-anak pada kertas mereka untuk membawa kalimat-kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Jadi Bapak Ibu, sekian saja penyampaian dari saya kembalikan ke Ibu Lastri. Baik, terima kasih Bu Erwin atas materinya. Materi berikutnya kebutuhan dasar manusia yang akan dibawakan oleh Pak Hiro. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk Pak Hiro.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Lastri. Selamat siang. Nah, lanjut apa disampaikan materi yang disajikan oleh Ibu Erwin. Di sini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia di sini berkaitan dengan kebutuhan siswa di kelas. Salah satunya yang pertama penguasaan. Jadi di sini materi berkaitan dengan kebutuhan yang berkaitan dengan penguasaan di sini adalah berkaitan dengan kecakapan atau kemampuan bagaimana siswa mampu dalam menerima materi pembelajaran dari gurunya. Itu salah satunya. Yang kedua, bertahan hidup. Jadi kita tahu kebutuhan dari manusia itu salah satunya adalah bertahan hidup, mulai dari makanan, minuman, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia, terutama siswa kita di dalam kelas. Yang berikut, kebutuhan yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang itu pasti wajib diterima, ya toh? Kebutuhan kasih sayang itu wajib ada dalam lingkungan sekolah, terutama dalam kelas. Jadi siswa pasti dia tuntut untuk harus ada rasa kasih sayang antar sesama, baik antara sesama siswa maupun dengan gurunya. Dia minta rasa kasih sayang. Yang berikut berkaitan kesenangan. Jadi setiap orang itu pasti ada kemauan untuk merasa senang. Itu kebutuhan yang keempatnya. Yang berikut kebutuhan kebebasan. Jadi kebutuhan kebebasan di sini berkaitan dengan kebebasan dari siswa untuk berpendapat. Jadi setiap siswa wajib berpendapat atau mengajukan pendapatnya terkait dengan materinya. Jadi setiap anak itu pasti memberi kebebasan untuk berpendapat. Itu intinya dari kebutuhan kebebasan. Itu berkaitan dengan 5 kebutuhan manusia. Jadi contoh kasusnya, Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 8A telah datang padanya dan mengeluhnya Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Doni sampai melakukan itu? Kebutuhan yang belum terpenuhi oleh Doni, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan diterima, yang ketiga kebutuhan penguasaan, yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang kelima kebutuhan kesenangan. Itu contoh kasusnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Hiro. Dan materi berikutnya tentang 5 posisi kontrol pada guru. Jadi teman-teman, di sini ada 5 posisi kontrol yang harus diketahui kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai teman, ketiga pembuat merasa bersalah, ketiga pemantau, dan keempat sebagai manajer. Secara tidak sadar kita sebagai guru pernah melakukan posisi kontrol yang ada di sini. Mungkin bisa silakan, mungkin ada ibu-ibu yang mau menangkap ini. Posisi kontrol yang pernah kita lakukan kepada siswa kita. Seperti saya sendiri sebelum belajar materi ini, saya posisi kontrolnya di sini sebagai penghukum. Saya dulu kalau mengajar ini, seandainya ada siswa yang terlambat, saya pasti bilang, Nanas, kesini, silakan berlutut. Apalagi kalau ribut. Padahal posisi itu tidak
tidak boleh kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu guru ada juga yang pernah melakukan seperti yang apa saya lakukan. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya Bu Lastri. Ini merupakan salah satu materi yang cukup menarik ya, 5 posisi kontrol. Ada 5, mulai dari penghukum sampai dengan pembuat merasa bersalah gitu. Nah, pertanyaan tadi, kita biasanya selama ini mengambil posisi kontrol yang mana ketika kita berhadapan dengan peserta didik. Oke, baik. Jujur, kalau saya pribadi itu mungkin dari 5 posisi kontrol itu hampir semua saya terapkan, tergantung situasi yang sedang saya hadapi. Kadang saya bisa menjadi sosok sebagai penghukum ke anak-anak gitu. Jadi penghukumnya di sini kan bukan hanya soal fisik saja. Kalau fisik itu puji Tuhan sampai saat ini tidak pernah saya lakukan, tetapi mungkin lebih ke verbal, kata-kata. Lalu berikut itu kadang saya posisi kontrolnya sebagai teman. Misalnya saya mengajak ngobrol mereka seperti sahabat gitu, bukan sebagai guru dan siswa itu. Lalu kadang saya hanya pemantau saja, hanya melihat oh begitu, oh begini. Lalu kadang ini yang paling jarang mungkin ya, mungkin sebagai manajer gitu, mungkin ini posisi kontrol yang tertinggi dari 5 posisi kontrol yang ada. Lalu mungkin yang paling sering yang saya lakukan itu membuat merasa bersalah. Sumpah ini paling sering yang saya lakukan itu, dimana saya sebagai seorang guru memposisikan mereka sehingga mereka merasa bersalah. Karena di pikiran saya ketika mereka merasa bersalah, mereka tidak akan mengulangi lagi. Jadi mungkin dengan materi yang Ibu bawakan sebentar saat ini dapat memberikan pencerahan ke kami mana posisi kontrol yang paling pas untuk anak-anak. Sekian, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Ibu Mira. Di sini ada 5 penerapan posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama itu biasanya posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini biasanya kita ini bersuara keras kepada anak-anak. Apabila ada anak-anak melakukan kesalahan, contohnya seandainya ada anak yang datang terlambat ke kelas kita atau ribut di dalam kelas, pasti ibu guru akan bersuara keras atau dia tidak akan mendengarkan alasan dari siswa tersebut. Dan yang terakhir pasti akan memberikan hukuman, baik itu hukuman contohnya seperti berlutut atau dipukul. Sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan. Sekarang posisi kontrol yang kedua, di sini pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru juga pernah melakukannya. Yang pertama ini posisinya ini, jadi yang bersalah itu murid yang kita salahkan. Seperti pada saat datang terlambat, pasti murid yang kita salahkan. Yang kedua itu guru ini merasa tertindas. Jadi guru ini merasa paling menderita karena ada siswa yang terlambat. Jadi guru ini merasa tidak dihargai atau tidak dihormati. Selanjutnya, karena dengan adanya posisi ini pembuat merasa bersalah, maka ibu guru tersebut biasanya akan berkata kalimat, "Kamu tidak kasihan dengan ibu. Ibu ini sudah mendidik kamu dengan sekuat tenaga ibu. Ibu sudah capek-capek datang dari rumah." Mungkin begitu kalimat kita. Itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Karena itu anak-anak akan merasa minder. Jadi anak-anak tidak akan bersemangat dengan pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin kan mereka akan merasa kecewa dengan kita. Penerapan posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Di sini yang pertama ini, kita tidak menyakiti siswa. Kita melakukan pendekatan persuasif. Di sini pendekatan antar siswa tersebut. Jadi di sini ada nilai positif dan negatifnya. Posisi positifnya, kita bisa melakukan pendekatan terhadap murid dan guru dengan baik. Tapi posisi negatifnya di sini, kadang murid ini tergantung dengan kita. Karena mereka kan, ibu itu teman saya, dia kan merasa begitu. Jadi dia teman-teman CGP yang saya hormati di depan,
Menarik sekali tadi ya materi yang Bapak Ibu bawakan itu. Ada satu yang memang sangat tertarik menurut saya, itu tentang kebutuhan dasar manusia itu. Nah, seperti yang kita lihat selama ini, anak-anak itu kan karakternya itu unik, berbeda begitu. Nah, kadang selama ini sebelum menerima materi ini tadi, kita selalu menjudge anak itu bahwa anak itu anak nakal gitu. Tapi setelah Bapak Ibu bawakan tadi 5 kebutuhan dasar manusia, di situ kami memahami bahwa setiap tindakan, setiap perkataan dari siswa-siswi kita, sebenarnya mereka itu mungkin lagi mengisi kebutuhan-kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi itu. Tapi kita melihat selama ini anak ini anak nakal gitu. Jadi seperti yang ada contoh kasus tadi ya yang dijelaskan sama Pak Hiro, mungkin bisa dilihat di situ tentang apa dari kasusnya itu. Nah, di sini si Ibu Ambar ini itu dengan mengeluh si Doni ini tentang membawa bekal ya, gitu. Jadi kalau menurut saya dari sini penting sekali kita sebagai seorang pendidik itu ketika siswa kita itu mendapatkan masalah, kita jangan langsung anak ini memang nakal, tetapi alangkah lebih baiknya memang kita harus memanggil mereka, menanyakan ke mereka, gitu. Jadi kalau kita bisa menanyakan ke mereka tentang alasan-alasan mereka, pasti kita bisa mengambil apa ya, kesimpulan sebenarnya anak ini apa yang dia butuhkan. Mungkin saja kesalahan yang mereka buat itu sama, misalnya 2 siswa. Ternyata setelah kita mengkorek, memberikan pertanyaan dan mereka masing-masing menjawab, ternyata jawabannya berbeda. Kenapa jawabannya berbeda? Ya karena apa? Kebutuhan dasarnya itu ya berbeda gitu. Misalnya dia bilang saya lapar. Nah, di situ kita tahu, oh anak ini tadi nakalnya ini dia mengambil makanan, ternyata dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Atau misalnya dia bilang, dia jawab saya merasa bosan, makanya saya iseng saja mengambil makanan teman. Jadi di situ kita tahu, oh ternyata anak ini dia ingin memenuhi energi positif di dalam dirinya untuk kebutuhan kebutuhan apa itu yang untuk kalau kita merasa bosan itu kebebasan ya, kebebasan gitu. Nah, jadi materi ini sangat bagus sekali untuk kami. Jadi kami bisa mengambil pelajarannya Ibu ya, untuk depan ketika kami menghadapi siswa-siswi yang bermasalah, perlu cari tahu dulu kebutuhan apa yang mereka sedang ingin mereka penuhi. Sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Mira atas tanggapannya. Mungkin ada Bapak Ibu guru lagi yang mau memberikan tanggapannya. Baik Ibu Ina, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini hal yang saya tertarik dari materi yang diberikan itu tadi ada 5 kontrol, posisi kontrol dari kita sebagai pendidik. Nah, di sini yang saya pikirkan selama ini begini. Terkadang mungkin sebelum saya menerima ini tadi saya pikir kelima posisi kontrol itu sebenarnya penting untuk kita karena begini. Terkadang sebagai seorang pendidik kita juga perlu menjadi teman. Teman dalam hal ini bukan berarti kita jadi temannya untuk apa, tapi misalnya mungkin kalau mereka ada masalah, salah satu posisi kontrol yang kita berikan adalah menjadi teman. Dari hal ini saya memandang ini dari segi sudut saya sebagai seorang guru bimbingan konseling. Jadi menurut saya posisi kontrol sebagai teman itu bukan seharusnya tidak boleh kita lakukan, hanya kita perlu saja untuk mengetahui atau menyadari bahwa posisi yang kita berikan sebagai posisi kontrol teman ini seperti apa. Hanya semakin ke belakang tadi saya mendengarkan juga bahwa ada salah satu posisi kontrol dari pendidik itu yaitu manajer. Jadi sebenarnya di awal tadi saya sempat kalau kita tidak kasih hukuman, misalnya
mereka buat salah dengan pola perilaku atau tingkah laku dari murid-murid anak-anak kita, ya tidak bisa disembunyikan bahwa anak-anak kita saat ini itu sangat sulit untuk diberitahu atau dididik dengan cara-cara yang lemah lembut. Kadang kalau kita memposisikan diri sebagai teman, mereka juga jadinya lebih berani lagi dengan kita. Kalau dihukum juga mereka jadinya benci dengan kita. Jadi ada beberapa hal yang buat kita itu serba salah. Tapi di sini tadi seperti yang Ibu Mira sampaikan juga, bahwa materi ini sangat menarik, terutama untuk kami yang saya sendiri yang istilahnya baru menampakkan kaki di dunia pendidikan yang sebenarnya. Jadi di sini saya mau berterima kasih karena kegiatan atau materi yang diberikan dari Ibu ini sangat bermanfaat untuk saya secara pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ina. Di sini saya hanya akan memberikan tanggapan untuk Ibu Ina. Di sini memang 5 posisi kontrol itu kan ada 5. Ibu Ina itu memilih sebagai teman, itu memang bagus. Tapi lebih bagus lagi itu kalau posisi kontrol kita sebagai manajer. Karena di sini manajer ini bukan kita yang menemukan solusi untuk anak-anak. Anak-anak itu sendiri yang akan menemukan solusi dari permasalahannya. Makanya kita sebagai guru, seandainya ada anak-anak yang bermasalah, kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan apa yang belum diperoleh oleh anak tersebut. Jadi kita sebagai guru, itu memang tantangan kita sebagai guru, harus adanya pendekatan kepada anak-anak agar kita bisa, karena kita kan sama-sama belajar. Mempertanggungjawabkan perilaku siswa yang melakukan kesalahan. Jadi seandainya di sini ada siswa yang datang terlambat, kita jangan langsung mempersalahkan dia dulu. Kita lakukan pendekatan kepada anak-anak. Kenapa dia datang terlambat? Kita tanya baik-baik agar dapat mendukung murid untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap perilakunya, agar murid tersebut dapat menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Jadi posisi manajer ini posisi yang harus kita gunakan dalam menangani apabila anak-anak ada masalah. Selain itu, ini dalam 5 posisi kontrol ini ada hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang dijelaskan oleh Pak Hiro. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak ini datang terlambat atau mungkin ribut di dalam kelas atau ada makan di dalam kelas, mungkin ada salah satu kebutuhan siswa tersebut yang belum dipenuhi. Jadi kita sebagai guru harus tahu kebutuhan apa saja yang harus dibutuhkan oleh peserta didik kita. Selanjutnya dari manajer ini akan guru sebagai manajer. Jadi mengajak siswa untuk dapat mempertanggungjawabkan perilakunya agar murid itu menemukan jawabannya atau solusinya dari permasalahannya itu sendiri. Posisi manajer ini biasanya mengacu pada siswa. Mungkin itu bedanya Iya, guru mata pelajaran dengan guru mungkin untuk BK harus begitu pendekatannya. Iya. Kalau kita sebagai guru pembelajaran harus ini untuk anak-anak agar tidak tergantung dengan kita. Jadi seandainya kita posisikan sebagai teman, anak-anak hanya akan suka dengan saya saja. Seandainya saya sebagai teman, toh dengan guru lain mereka mungkin tidak akan mau. Karena saya lebih dekat dengan teman, mungkin karena mereka rasa dengan Ibu Lastri enak karena dia posisi sebagai teman. Makanya kita harus sebagai posisi manajer. Di sini posisi manajer ini kita mengajarkan kepada peserta didik bagaimana caranya agar siswa tersebut bertanggung jawab dan menemukan solusi pada masalahnya dirinya sendiri. Jadi yang menemukan solusi itu bukan saya, dirinya sendiri. Memandirikan peserta didiknya. Harus begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin saya tambahkan sedikit, Bapak Ibu guru CDP itu memang kalau kita ngomong soal 5 posisi kontrol ini, kalau menurut versi-versi kita pasti semuanya benar itu. Tapi saya dulu pernah membaca ya, itu dari 5 posisi kontrol ini, dari kelimanya ini sebenarnya ada 4 yang hasilnya itu
menimbulkan motivasi eksternal. Dia berubah itu karena dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dampaknya bagaimana? Dampaknya itu jangka pendek, karena dari luar, bukan kesadaran di dalam dirinya itu. Itu posisi apa saja itu eksternal. Kalau tidak salah itu yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Sementara posisi manajer, kalau posisi manajer ini kita sebagai pendidik mengupayakan supaya anak itu berubah, itu motivasinya itu muncul dari dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Dengan harap memang cukup susah ya untuk mencapai seperti itu, tapi dengan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, dia berubah, itu jangka panjang. Karena kalau kita menggunakan penghukum, dampaknya pada murid itu dia akan mengulangi kesalahan. Paling misalnya saya memukul ya, paling Ibu Mira kalau saya tidak buat ini, dia paling memukul saya atau suruh berlutut. Dia tetap akan mengulangi. Kalau kita perhatikan siswa-siswi kita, kalau kita melakukan hukum, pasti mereka paling dapat hukuman. Lalu kalau kita membuat rasa bersalah, mereka akan minder. Mereka akan merasa diri mereka itu sangat rendah sekali. Itu yang mereka selalu overthinking jadinya. Gitu. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ini juga sebenarnya bagus. Tapi motivasinya itu masih dari luar. Itu dampaknya pada murid itu, murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan dia akan tergantung terus dengan kita. Misalnya suatu saat posisi kita berubah ke dia, bukan lagi sebagai teman, dia akan merasa kecewa sekali dengan kita. Coba saja, atau kita selama ini, misalnya kita mendapatkan perlakuan yang berbeda, misalnya dari A, perlakuannya ke kita A terus, besok dia berubah jadi B, pasti kita akan kecewa. Begitu juga anak-anak kita. Lalu berikut sebagai pemantau. Nah, dampaknya bagaimana murid kalau kita pemantau? Nah, di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia berpikir, saya berbuat begini, apa sanksinya? Saya berbuat begini, apa hadiahnya? Gitu. Jadi motivasinya ini jelas, karena ada sesuatu, karena takut sesuatu. Gitu. Lalu yang berikut itu sebagai manajer. Gitu. Nah, kalau sebagai manajer itu supaya motivasi intrinsik berubahnya itu dari dalam dirinya mereka. Dampak pada muridnya itu dia akan mengevaluasi diri. Lalu bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi di sini kita mengarahkan mereka. Memang untuk mencapai posisi manajer jujur, untuk saya juga masih belum. Kadang saya memadukan sebagai teman pemantau itu untuk mencapai manajer. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik Ibu Mira, terima kasih atas tanggapannya. Di sini saya akan langsung menarik kesimpulan saja dari materi pertama tadi. Disiplin positif. Jadi disiplin positif dari anak-anak ini harus tumbuh dari motivasi diri sendiri, dari dalam dirinya sendiri, tanpa mengharapkan imbalan atau hadiah, sehingga terwujud pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sebagai guru dalam membantu siswa untuk menyelesaikan masalah, kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Kedua, kita harus tahu posisi kontrol pada guru. Yang ketiga, dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, sesi diskusi ini saya kira sudah cukup. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu guru semuanya, atas waktunya. Baik, karena tadi kita dimulai dengan doa, sekarang penutup kita akhiri dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Irmin. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk Ibu Irmin. Oke, baik teman-teman, kita dipersilakan berdiri. Kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sumber segala kehidupan kami. Puji syukur kami haturkan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pada kesempatan hari ini kami bersama rekan sejawat teman-teman guru yang kami kasihi
bisa ikut berkolaborasi bersama kami, belajar bersama kami mengenai budaya positif. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan tugas kami. Kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi kami sampai kami pulang sebentar. Nama-Mu hendak kami puji ya Tuhan, hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Mantap.